Halo pemirsa, beberapa hari yang lalu, Polrestabes Kota Medan didatangi beberapa oknum anggota TNI AD yang dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan. Kedatangan rombongan oknum TNI AD ini bermaksud untuk menanyakan saudara dari Mayor Dedi yang ditahan atas dugaan pemalsuan surat tanah. Berita terakhir yang kami terima bahwa Pusat Polisi Militer Angkatan Darat turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap Mayor Dedi Hasibuan usai membawa rombongan TNI ke Polrestabes Medan. Mayor Dedi pun sudah dibawa ke Jakarta dan saat ini sudah ditahan oleh pihak Polisi Militer Angkatan Darat. Dr. Konia Rahakundini Bakri yang dihubungi Kompas menanggapi dengan geram bahwasannya kasus ini seharusnya tidak perlu sampai melibatkan Panglima TNI Jenderal Yudo Margono. Jadi beda nih, nanti yang turun tangan itu akan beda karena ada fungsi berbeda. Kita mesti paham dulu di masyarakat. Baik. Tolong dibedakan antara TNI dan TNI Angkatan Darat. Karena begini, kalau kita sebut TNI, itu ada di bawah tanggung jawab Mabes TNI, yaitu Panglima TNI, Bapak Yudo Margono. Tetapi kalau kita bilang itu di bawah TNI AD atau yang melakukan TNI AD, maka itu ada di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi beda nih. Nanti yang turun tangan itu akan beda, karena ada fungsi berbeda. Kita mesti paham dulu di masyarakat. Baik. Panglima itu pengguna kekuatan. Jadi pada saat negara memerlukan tentara, hanya Panglima yang berhak deploy tentara. Tetapi pembinaan, termasuk kasus ini kan ini harus dibina nih, anak-anak nakal atau oknum-oknum nakal Kodam Bukit Barisan ini, itu penuhnya tanggung jawab Kasat dan Pangdam setempat. Jadi jangan digeser jadi masalahnya Panglima TNI. Bahwa sekarang Panglima TNI memerintahkan Kabinkum untuk segera memproses, itu hanya bentuk perhatian beliau. Tetapi menurut saya ini kita harus paham betul, ini bukan tugas beliau. Ini tugasnya Kasat harusnya. Jadi kita harus duduk dulu mana sekarang muncul atau dipanggil Komisi 1. Oke, itu dulu ya. Selanjutnya ketika ditanya apakah peristiwa ini hanya kebetulan saja, Dr. Konie menepisnya. Nah, menurut saya sikap Kapendam itu udah benar. Tapi tadi yang menjelaskan bahwa seolah-olah hanya kebetulan datang ini itu nggak ada yang kebetulan lah. Kita mesti lihat yang salah adalah salah, gitu kan? Jadi menurut saya kalaupun ada kesalahan yang terjadi, baik Kasat ataupun Pangdam, ya kan? Kalaupun tidak mau di bawahnya, itu berhak mengajukan komplain kepada pihak-pihak yang dianggap tidak fair gitu, ya kan? Apakah itu Inspektur Pengawasan Polisi, apakah itu Propam Polisi atau Kompolnas atau Komnas dan HAM dan lain-lain, tapi tidak dengan datang apalagi beramai-ramai seperti itu, apalagi urusan pribadi gitu. Jadi ini. Menurut Ibu, apa yang selanjutnya yang harus dilakukan? Siapa saja yang harus turun tangan? Dulu diluruskan. Karena gini, oknum ini menurut saya itu adalah kalau kita baca, karena saya dapat juga report resmi dari Asintel Kasat. Ini kayaknya ada miscommunication gitu kan. Seolah-olah di report ini hanya tidak beramai-ramai dan tidak menggerebek. Kita harus lihatlah, videonya sudah beredar kok di masyarakat. Ya, kalaupun tidak menggerebek, kalau ada 40 orang mau ngapain? Ya kan? Mungkin tiba-tiba yuk kita ke sana gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini mesti jelas. Yang kedua, ya kan, tidak boleh siapapun termasuk oknum TNI Angkatan Darat itu, ya kan, melakukan upaya intimidasi dalam bentuk apapun. Ya, ini kan diduga bisa intimidasi. Tadi Pak TBH juga bilang bahwa kalau betul ya, sekali lagi kalau betul datang 40 orang, karena tadi saya dapat terima video juga dari Medan, tetapi saya nggak bisa hitung orangnya berapa gitu kan. Tapi kalau betul 40 orang, ya itu yang sudah masuk intimidasi. Tapi gini, terlepas dari 1 orang, 10 orang, 40 orang, luruskan dulu ya. Ini kenakalan oknum-oknum TNI Angkatan Darat Kodam Bukit Barisan. Clear ya? Jadi ini yang saya minta tanggung jawabnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat untuk meluruskan hal ini supaya nggak terjadi lagi. Demikian juga Pangdam setempat. Nah, tapi sekali lagi gini loh, di sisi lain juga saya juga mau koreksi kepada polisi ya. Ini juga saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini kan sorotan publik bagaimana sebenarnya juga institusi kepolisian itu harus lebih profesional. Karena kalau saya baca laporan dari Asintel Kasat ini ada perubahan, ada ketidaksamaan berita di media, gitu kan? Nah, jadi menurut saya apapun penyebabnya apa, tapi tetap tidak dapat dibenarkan perbuatan oknum, apalagi membawa-bawa institusinya. Bahkan itu juga saya pertanyakan, itu kan nggak pantas. Tapi sekali lagi saya nggak dalam posisi untuk bertindak sebagai Kabinkum, ya kan? Saya bukan orang hukum. Tapi begini, intinya ini ada kesalahan. Ya kan, diduga sudah melakukan diduga kuat lah ada intimidasi terjadi. Jadi menurut saya sekarang sudah saatnya juga kita minta ke Kasat bicara atau kalau perlu dipanggil Komisi 1. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kan ini kan masalah disiplin, masalah pembinaan.
Jadi baik Kasat, baik Pangdam Bukit Barisan, saya rasa sebaiknya dipanggil saja oleh Komisi 1. Apalagi kemarin Ibu Mutia juga sudah sudah menunjukkan keberatannya. Terus tadi Pak Mahfud juga sudah menunjukkan keberatannya. Jadi tolong jangan salah sasaran nih, ya kan? Itu dulu diluruskan. Di lain tempat, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto ketika diwawancarai oleh Metro TV menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Mayor Dedi merupakan sebuah kesalahan besar. Pelanggaran. Tidak boleh seorang tentara menjadi penasihat hukum. Penasihat hukum itu hanya untuk intern TNI. Kalau keluar itu tidak boleh, ada aturannya untuk menjadi penasihat hukum di luar. Harus lulus kursus advokat, harus ada penyumpahan, harus sudah pensiun setelah 2 tahun. Jadi tidak boleh itu hal yang salah. Itu sudah pasti salah itu. Itu pasti salah itu sudah. Ya. Ya sudah wajib, sudah harus tahu. Apalagi beliau itu di dalam tempatnya hukum, di bagian hukum. Jadi sudah pasti tahu. Karena untuk menjadi advokat itu, pembela itu kan diatur oleh undang-undang advokat. Itu sudah harus pasti tahu itu. Nggak mungkin dia tidak tahu. Apalagi datang membela orang sipil, itu tambah nggak bener lagi itu. Kalau masih militer, masih oke lah. Tapi ini orang sipil, apapun alasannya, mau itu saudara atau bukan, tapi sipil itu salah besar itu apa yang dilakukan oleh mayornya itu. Itu bukan tidak etis lagi, keliru. Sudah tidak etis, keliru lagi. Bagaimana mau bertanya untuk orang sipil? Kalau untuk orang sipil, saudara sendiri lepas itu pakaian dinas, datang bertamu sebagai orang sipil, bukan pakai pakaian dinas lalu bawa kawan banyak-banyak. Itu tuh sudah tidak etis lagi, sama sekali tidak etis itu, dan itu sangat keliru. Ya seperti itulah, saya tidak tahu lagi bahasanya mau pakai bahasa apa. Itu kan datang beramai-ramai, datang bersama-sama beramai-ramai untuk bertanya kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan. Kan itu yang terjadi. Ya apapun orang merasakan seperti itu, walaupun dibilang ini kan hanya kawan, tapi kalau dengan banyak-banyak orang begitu, itu pun tersiratnya seperti itu. Itu tersirat itu seperti itu. Sehingga betapa pentingnya orang yang di dalam itu. Jadi saya berpikir kasus ini tidak sesederhana itu. Ada kasus besar di belakang ini. Tidak mungkin hanya sesederhana itu. Sampai sedemikian pentingnya orang yang ditahan itu perlu dibebaskan oleh seorang mayor bersama-sama dengan kawan-kawannya. Kan begitu? Saya menduga ada hubungannya. Sebagai seorang mantan intelijen, saya punya feeling dan ada informasi ada hubungannya. Dan itu mungkin perlu didalami oleh intelijennya Mabes TNI, Puspom, untuk mendalami hubungan antara ARH ini dengan pemalsuan surat menyurat dalam pembelian tanah itu. Sertifikat. Apakah dalam kasus ini polisi dapat disalahkan, Pak? Oh tidak, polisi itu kan bisa, dia dilindungi oleh undang-undang untuk memutuskan sendiri, berhasil berdasarkan pertimbangan sendiri. Jadi pertimbangannya si polisi ini tidak bisa kita intervensi. Kalau satu dia lepas, satu tidak, beliau punya alasan tersendiri yang kita tidak tahu. Dan itu tidak perlu disalahkan, memang itu kewenangannya beliau.